Kita bepergian untuk melihat dunia. Untuk menyaksikan matahari terbenam di benua yang berbeda, untuk merasakan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, untuk berdiri di hadapan sejarah. Tapi, pernahkah Anda berpikir, apa bedanya antara hanya melihat sebuah tempat dengan benar-benar terhubung dengannya? Bagian pertama, komunikasi, jembatan pertama kita. Semua dimulai dari hal yang paling mendasar, pilihan kata. Contohnya, saat Anda berada di negara berbahasa Inggris dan perlu ke kamar kecil. Menggunakan kata toilet seringkali merujuk pada benda klosetnya saja. Ini terdengar terlalu langsung dan kurang sopan dalam percakapan publik. Sebaliknya, gunakanlah kata restroom, washroom, atau bathroom. Ini lebih sopan karena merujuk pada ruangan fasilitasnya secara keseluruhan. Perbedaan kecil ini menunjukkan bahwa Anda peduli pada nuansa budaya setempat. Selanjutnya, alih-alih mengatakan, "I want coffee," yang bisa terdengar seperti perintah, coba could I have a coffee? Please, bolehkah saya pesan kopi? Frasa yang lebih sopan akan selalu mendapatkan respons yang lebih hangat. Bagian kedua, etiket sosial, menavigasi interaksi. Pertama, mengantre. Di banyak budaya, ini adalah aturan tak tertulis yang sangat dijunjung tinggi. Memotong antrean dianggap sangat tidak sopan. Jadi, selalu cari ujung antrean dan tunggulah giliran Anda dengan sabar. Begitu juga dengan ruang pribadi. Perhatikan jarak Anda dengan orang lain, terutama di dalam lift, eskalator, atau saat berbicara. Memberi ruang yang cukup adalah bentuk penghormatan yang dihargai dimanapun. Berhati-hatilah dengan kontak fisik. Jabat tangan yang erat mungkin umum dalam konteks bisnis di barat, tetapi di tempat lain, sentuhan antar lawan jenis yang belum akrab bisa dianggap tidak pantas. Perhatikan juga gestur tangan Anda. Tanda jempol ke atas yang berarti "oke" di banyak negara bisa menjadi hinaan serius di beberapa negara Timur Tengah atau Afrika Barat. Jika ragu, gunakan gestur yang minimal. Di beberapa tempat, pertanyaan seperti "How are you?" hanyalah sapaan singkat, setara dengan "hello". Tidak perlu dijawab dengan penjelasan panjang. Cukup balas dengan senyuman. Jika Anda cukup beruntung diundang ke rumah seseorang, adalah kebiasaan yang baik untuk membawa hadiah kecil sebagai tanda terima kasih seperti sekotak coklat, bunga, atau souvenir kecil dari negara Anda. Ini bukan tentang harga, melainkan tentang gestur penghargaan Anda. Jangan juga lupakan waktu. Jika Anda punya reservasi di restoran atau jadwal tur, datanglah tepat waktu. Ini menunjukkan rasa hormat pada waktu dan kerja keras orang lain. Bagian ketiga, menghormati budaya dan tempat. Etiket berfoto sangatlah penting. Sebelum memotret seseorang, terutama penduduk lokal, mintalah izin terlebih dahulu. Sebuah senyuman dan gestur menunjuk ke kamera seringkali sudah cukup. Ingat, mereka bukan bagian dari pemandangan. Mereka adalah manusia dengan privasi. Perhatikan juga cara Anda berpakaian. Saat mengunjungi tempat ibadah seperti kuil, gereja, atau masjid, kenakan pakaian yang sopan menutupi bahu dan lutut. Ini adalah tanda hormat yang sederhana namun sangat berarti bagi komunitas lokal. Di banyak budaya di seluruh dunia, orang yang lebih tua sangat dihormati. Tunjukkan rasa hormat dengan tindakan sederhana. Tawarkan kursi Anda di transportasi umum, biarkan mereka lewat terlebih dahulu, atau dengarkan saat mereka berbicara. Sikap ini akan sangat dihargai. Makanan juga salah satu cara terbaik untuk menghormati budaya adalah dengan mencoba kuliner lokal. Tunjukkan antusiasme, bahkan jika makanan itu terlihat asing. Ini membuka pintu percakapan dan menunjukkan bahwa Anda datang dengan pikiran terbuka. Bagian keempat, tanggung jawab kita sebagai tamu. Mari kita bicara tentang tip. Di banyak negara, terutama di Amerika Serikat, memberi tip sebesar 15 hingga 20% di restoran atau untuk pemandu wisata adalah hal yang normal. Tip adalah bagian penting dari pendapatan mereka. Namun, di negara lain seperti Jepang, memberi tip justru bisa dianggap tidak sopan. Kuncinya, lakukan riset singkat sebelum Anda pergi. Tanggung jawab kita juga berlaku untuk lingkungan. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Bawa botol minum yang bisa diisi ulang untuk mengurangi sampah plastik. Tinggalkan tempat yang Anda kunjungi dalam kondisi yang sama, atau bahkan lebih baik, daripada saat Anda datang.